dari situlah kami mengenal film-film yang disebut-sebut film festival, film-film art. Akhirnya saya ngikutin Festival Film Solo kedua kalinya tahun 2013, itu menang film terbaik, mendapatkan Ladang Award. Cerita Local Wisdom, cerita magical realism tentang burung kuyak yang berasal dari anak kecil. Jadi kita nanti akan ini. Udah mulai ya? Sorry. Bisikers, Selamat datang di Bisik bincang asik. BI Sharing Informasi dan Kebijakan. Oke. Biasanya Terima kasih Bisikers, ketemu lagi dan kali ini kita udah masuk dalam episode kreatif karena kita ditemani oleh, nanti akan dikenalkan oleh Mbak Ibet. Siapa tamu kita kali ini? Tolong diperkenalkan Mbak Ibet. Baik, Sobat Bisik, kali ini kita sedang bersama sutradara asli Sulteng yang keren banget. Di sini kita udah bersama dengan Papa Al. Bos dong, Papa Al. jadi biasanya Bapak Al ini di belakang layar, kali ini di depan layar. Iya, gugup juga ya. Gugup juga ya. Ini bersama Mama Al. Mama Al ada. Beda bukan? Bukan ya? Oke. Mohon maaf, Mama Al. Oke. Nah, Sobat Bisik pasti pada penasaran nih. Kali ini yang biasanya di belakang layar, nah kita ajak nih di depan layar. Papa Al, sebelum kita mau bahas lebih lanjut lagi nih mengenai Papa Al, kita mau kasih kuis ya. Ya, kita kasih games sedikit Games. untuk pemanasan. Oke. Siap ya Papa Al ya. Kita kasih waktu 10 detik. 15 detik. 15 detik aja. Tapi dijelasin dulu harus Nah, iya. ngapain 15 detik. Jadi Oke. kita kasih waktu 15 detik, Papa Al sebutkan hal-hal unik atau menarik tentang dunia perfilman. Apa saja nih yang ada di dunia perfilman yang menurut Papa Al cukup unik kayaknya. Oke. Nah, saya pasang ini ya. Satu kata gitu ya. Waktu. Iya, satu-satu kata boleh, satu-satu kalimat boleh. Oke, kita mau lihat nih. Sebanyak-banyaknya. Jadi pas mau mulai bilang action gitu ya. Oke, Sobat Bisik, kita mulai ya 15 detik dari sekarang. Action. Begadang, Wah, udah pasti. kru, apa lagi ya? Balik lagi, bisa balik lagi. Begadang. Begadang lagi. Begadang lagi. Begadang, jangan begadang. Kalau tiada artinya. Oke, waktunya habis. Jadi ternyata hanya 2. Cut ya. Tapi udah benar tadi. Begadang, Oke. kru, Begadang lagi. Begadang lagi, kru lagi ya. Cukup makan semua. Karena memang kayak dunia perfilman itu harus tidak bisa sendiri ya, harus ada krunya soalnya. Iya. Film adalah kerja tim gitu. Oke, sama. memang adalah kerja tim. Karya Karya bersama. Karya bersama. begadang. Oke, siap. Papa Al, nah kita nih penasaran nih, tentunya Sobat Bisik yang di rumah juga pada penasaran. Boleh nggak Papa Al sebutkan apa-apa aja sih prestasi Papa Al selama mulai dari merintis sutradara sampai dengan saat ini? Silakan. Dari Papa. 2006 ya ini. 2006. Iya, oke. 2006 itu sebenarnya baru belajar kan? Iya, baru belajar. Baru mulai gitu. Baru mulai. Mungkin saya cerita sedikit. Boleh. Tahun 99 itu bioskop kita habis. Tidak ada yang aktif lagi. Oh iya. Sampai 2015 kalau tidak salah baru ada bioskop Iya di di sini. Sulawesi Tengah. Dulu Betul. pernah sebelumnya pernah ada bioskop, tapi bioskop lokal. Jadi bukan bioskop jaringan. Iya. Setelah mati tahun 99, kita tidak punya bioskop dan tidak mengalami tontonan yang yang bisa dinikmati dengan ambience teater gitu. Nah, kemudian waktu itu sekitar tahun 2000-an awal itu teman-teman dari komunitas dari lembaga-lembaga perfilman yang ada di Jakarta datang ke sini scouting mencari bakat-bakat baru, terus entah bagaimana bertemu sama kami dan sejak saat itu
kita jadi terbiasa dengan pemutaran film-film alternatif. Jadi film-film yang jarang diputar di bioskop komersil. Iya. Nah, dari situlah kami mengenal film-film yang disebut-sebut film festival, film-film art. Oh, independen berarti. Ya, termasuk film independen biasanya membuat film art karena mereka tidak punya kekuatan finansial, kapital untuk bersaing secara industri. Tapi dengan film art mereka bisa menjadikan tangga untuk dinotis sama dunia gitu. Karena film art biasanya akan keliling dunia, biasanya diterima di festival-festival besar di dunia gitu. Betul. Prestasi di situ kayaknya Jadi prestasinya. Oh iya. Kalau festival yang pernah saya ikuti itu 2006 saya buat film pertama. Dan itu film yang sangat memalukan. maksudnya saya tidak mungkin kasih nonton orang lagi. Itu film belajar. Cerita dikit nggak ada dibalik itu. Judulnya atau mungkin? Judulnya ada Sahabat dan Harapan. Itu film pendek yang main ponakan-ponakanku, kru-krunya sepupu-sepupu, gitu. Nepotisme kru lah. Dinasti aja. Oke. Jadi waktu itu tahun 2006, 2005 akhir, ibuku mau berangkat haji. Terus sepupu datang bawa handycam, dia bilang dokumentasikan ini acara syukurannya gitu. Saya bilang saya udah tahu pegang kamera, pakai saja itu auto. Gitu. Udahlah saya rekam, gambarnya kacau lah, gitu. Nggak ngerti saya. Kemudian setelah acara itu saya bingung ini mau diapain. Gitu. Sudah sempat diputar sih di playback pakai handycamnya, tapi kan handycamnya sudah mau dipulangkan gitu, punya sepupu. Akhirnya saya googling lah, oh gini caranya gini. Terus saya cari softwarenya, terus saya edit. Ya diedit sedemikian rupa, taruh MP3 lah macam-macam gitu, dengan kegenitan editor pemula gitu. Transition yang nah, akhirnya jadi. Terus saya putar nonton bareng sama keluarga, ternyata semuanya senang. Terus saya merasa, wah gini ya rasanya kalau termotivasi. Iya, karyanya kita itu kalau ditonton orang terus orang-orang pada senang, gini rasanya gitu. Oke juga ini. Akhirnya handycam sepupuku saya tidak kasih pulang. Saya tiba-tiba ke toko buku nyari buku cara membuat skenario yang baik kayak gitu-gitulah. Tutorial. Berarti otodidak ya? Otodidak. Saya tidak pernah sekolah film. Terus saya sering nonton film pendek di YouTube kah, di manapun. Terus saya coba-coba mencari semua informasi di Indonesia tentang komunitas film. Gitu. Dan film pertamaku akhirnya jadi waktu itu diputar malam tahun baru di acara komunitas juga, dan semua orang senang gitu. Asik juga ini. Bahagia melihat orang-orang bahagia gitu. Iya. Happy to see. Itu tahap pertama. Kemudian Melihat orang bahagia. waktu tahun 2008 ada Peksiminas di Jambi, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Saya diminta mewakili Sulawesi Tengah gitu. Akhirnya saya buat satu film pendek. Waktu itu judulnya Protes. Ketika sampai di sana, di Jambi itu kita sama sekali tidak mendapatkan juara di semua cabang, kecuali film. Wow. Waktu itu Tangan dong. 2008. Itu pun dapat Harapan 2. Berarti mahasiswa ya? Mahasiswa. Waktu itu saya sudah mahasiswa tua, Pak. Waktu di fakultas. Waktu itu saya sudah di STIMIK. Oke. Sebelumnya Luar biasa. saya 97 di bahasa Inggris Unpad. Oke. Tapi saya tidak lanjut. Ya. Terus setelah itu tahun 2009 saya bikin film lagi, masih dengan ilmu yang sama yang bertambah dengan sangat pelan itu. Oke. Hanya dengan asupan film-film art dari Eropa yang Biasa.
Itu film itu masuk di Festival Film Malang tahun 2010 dan masuk nominasi film dengan teknis terbaik. Oh. Nah itu saya bingung waktu itu. Kita film dari Palu dengan peralatan seadanya, terus nominasinya film dengan teknis terbaik. Luar biasa ya. Tapi saya tidak sempat hadir. Kebetulan waktu itu juga tidak memenangkan, tapi sudah masuk nominasi. Waktu itu saya sedang mengikuti workshop film dokumenter di sini yang diadakan oleh Indox, Indonesian Documentaries. Waktu itu Indox ini program Kickstart itu pecahan dari Eagle Award. Eagle Award waktu itu pecah, pendirinya keluar semua membuat Kickstart. Kickstart Palu tahun 2010 itu menghasilkan 4 film dari Sulawesi Tengah, 4 film dokumenter. Waktu itu saya tidak bisa ikut Festival Film Malang karena ngikutin workshop itu. Nah kemudian 2011 saya bikin satu film pendek judulnya Wrong Day. Itu cuma 3 menit. Terus masuk nominasi film terbaik di Festival Film Solo tahun 2011. Terus dapat Piala Citra di Piala Citra penghargaan khusus Dewan Juri. Itu untuk kategori film pendek. Berarti menang gitu. Dapat penghargaan khusus lah ya. Penghargaan khusus itu semacam film yang mereka anggap punya potensi, tapi dalam kasus tertentu tidak boleh mendapatkan Piala Citra pemenang film terbaiknya. Jadi dia mendapatkan penghargaan khusus, special mention. Nah, kemudian dari situ saya diundang oleh Goethe Institute dan diberikan grant mengunjungi Berlinale, Berlin International Film Festival tahun winter di 2012, Februari 2012. Nah, Dingin dong ya, di Palu panas ya. Aduh, ekstrim Pak, perubahannya ekstrim langsung. Sampai di sana, akhirnya saya mendapatkan kesempatan menyaksikan film-film yang menurutku saya tidak mungkin mendapatkan film itu di Indonesia gitu. Film-film itu mungkin hanya akan beredar. Iya. Jadi saya dapat banyak masukan, terus ada workshop. Film Wrong Day juga akhirnya diputar di sana walaupun di luar program festival. Kita ada program Film for Friends waktu itu. Semua peserta waktu itu nama programnya Besukar. Besuk pengunjung. Besukar. Ini kayak bisiker. Kalau yang di rumah bisa. Jadi diputar di semua peserta waktu itu ada sekian puluh negara yang di negaranya itu punya lembaga Goethe Institute, pusat kebudayaan Jerman. Nah, balik dari sana, saya menulis satu film yang judulnya Halaman Belakang. Itu yang sekarang jadi nama rumah produksinya juga. Betul. Halaman belakang. Halaman Belakang. Film Backyard. Ya, The Backyard ya. Film itu yang akhirnya saya ngikutin Festival Film Solo kedua kalinya tahun 2013, itu menang film terbaik, mendapatkan Ladang Award. Itu bersaing dengan seluruh film yang dari seluruh Indonesia. Termasuk teman-teman di Jakarta, Jogja, Bandung gitu. Misalnya langganannya mereka tuh ya. Iya. Jadi dari Festival Film Solo ternyata yang nonton di situ itu bukan cuma sekedar pengunjung festival film, tapi juga ada produser, ada programmer festival, director festival dari berbagai macam festival. Tiba-tiba seorang programmer dari Festival Film Dubai mengirim email, dia pengen lihat filmku. Jadi waktu itu dia bilang dia tidak punya waktu untuk nonton online. Tolong dikirimi DVD ke Singapura gitu. Saya kirimilah 2 minggu kemudian dia email lagi. Dia bilang kau siap-siap Desember berangkat ke Dubai. Filmmu masuk nominasi. Iya, 2013. Jadi film pertamaku kompetisi di luar negeri itu Halaman Belakang. Itu masuk nominasi di Dubai International Film Festival. Internasional. Ya. Keren. Luar biasa. Dan yang paling menarik menurutku adalah cerita yang tadi, bioskop di
Sulawesi Tengah itu saya tidak ada. Iya. Jadi ini semua terjadi walaupun Tantangan kita ya. tidak Iya. punya bioskop. Kalau misalnya tidak salah ya, soalnya di angkatanku itu kita nontonnya di Golni Iya. selalu. Golnia. Taman Budaya. Mungkin Bapak Nggak nggak tahu. tahu ya, karena setelah gempa dia hancur. Taman Budaya ya sudah kena tsunami. betul. Jadi Golnya itu Misalnya dulu nontonnya di situ. jadi tempat alternatif Iya. untuk teman-teman bisa merasakan sensasi ruang gelap kan. Iya, bioskop. Karena ruang gelap itu tidak bisa tergantikan kalau nonton Oh film. iya, Streaming dan Iya. sebagainya sudah tidak bisa tergantikan. Itu kalimat yang tidak bisa yang tergantikan. bagus. Iya. Iya. Saya juga penasaran karena di halaman belakang ini kalau tidak salah Papa Al itu bukan hanya jadi sutradara ya, tapi jadi produser, penulis dan editor juga, penyunting. Itu semuanya dikerjakan. Nah, mungkin yang saya lebih penasarankan lagi ini tentang kalau misalnya jadi, misalnya nih, kalau pekerja kreatif kayak di dunia digital sekarang, kita itu konten kreator biasanya dapat penghasilannya itu dari bikin konten. Mungkin kalau misalnya ada yang kerjasama, kan dibayarnya kita hanya sebagai konten kreatornya. Tapi kalau misalnya sutradara, itu penghasilannya berarti bagaimana ininya, sistemnya gitu. Dan kalau misalnya Papa Al ambil misalnya jadi produser, jadi penulis, penyunting, terus sutradara, itu berarti masing-masing ada ambil semua persenan-persenannya. Iya. Maksudnya beliau itu 4 sumber. Gitu. Karena kalau misalnya yang sering kita lihat itu hanya yang di depan layar kan. Padahal kan yang bekerja lebih keras itu bisa dibilang orang belakang layar yang berpikir bagaimana supaya di depan layar ini bisa bagus gitu. Itu kadang terlupakan orang-orang di belakang layar ini. Nah, Jadi, itu gimana? Kalau predikat yang kayak tadi itu sebenarnya belum update dari tahun 2013. Waktu itu saya masih belum banyak orang. Jadi saya harus announce diriku sebagai saya bisa semua itu gitu. Gitu. Kalau sekarang itu sudah tidak memungkinkan. Kita sudah punya tim yang kita di HBF sekarang ada 20 orang freelancer. Karena kita bukan perusahaan in-house. Satunya teman saya, Siapa? Fania. Oh iya, Iya. Fania itu sutradara bagus. Iya, Dia sekarang Fania, teman saya. Dia lagi kuliah perfilman lagi kuliah juga. film di Bandung. Sekarang lagi di Palu mau bikin tugas akhir. Oh, Kita lagi iya. mau garap tugas Kemarin akhirnya dia dia. juga sempat buat film pendek terus menang Iya, ini ya. Saya produsernya. Oh, gitu Saya bantu sama sebagai Sarah. produsernya. Mungkin bisa buat film tentang bagaimana pejuang rupiah dari Bank Indonesia turun ke daerah 3T. Bisa, Itu bisa itu ya. Jadi kalau mau membahas soal resource kami, bagaimana kami bisa bertahan, pertama ngamen. Jadi kami ngamen juga sama kayak teman-teman musisi ngamen di kafe dan sebagainya. Kita ngamennya Namanya gimana tuh film-film kalau pesanan kayak dari NGO, biasanya dari Pemda. Ada individu juga yang agak narsis sedikit juga ada gitu ya. Saya pengen videoku kayak gini gitu. Video klip misalkan Ya, gitu ya. Video cuma ya kita agak beda dengan teman-teman content maker gitu. Kita mindsetnya selalu sinematik. Iya. Sinematik Itu gitu. memang yang Itu- membedakan juga Iya, sih. itu sangat tidak sama gitu. Iya, itu sangat tidak Teman-teman sama. videografer itu banyak yang bagus-bagus dan dengan style-style sinematik, tapi ya itu bukan sinema gitu. Oh. Jadi dan kami juga tidak punya kemampuan seperti mereka gitu. Jadi kita Ada jalurnya masing-masing. kita berbagi. Iya. Ada prinsip yang Ada bagus. prinsip. Dan- Barang siapa yang mau semua, dia tidak dapat semua. Barang siapa yang mau semua, tidak dapat semua. Yang sekarang yang kita lagi finishing filmnya itu kemarin pesanan dari NGO Burung Indonesia, Birds Life, Indonesia. Oh, Oke. iya. Jadi bagian dari itu. membuat film fiksi, film cerita anak tentang burung endemik di sana. Demikian. Tapi kita buat film fiksi. Jadi burung kuyaknya, gagak peling itu bentuknya manusia. Gitu. Itu lagi finishing sekarang. Jadi diangkat dari sisi perspektif tertentu ya. Menarik juga. Karena itu kemarin menarik Pak. Iya. Teman-teman dia biasa ingin membuat film selalu dokumenter yang sangat jurnalistik atau sangat aktivisme gitu. Oke. Nah kami menawarkan ketika kami tanya target penontonnya sebenarnya siapa? Oh katanya orang-orang kampung biar mereka menjaga lingkungannya. Gitu. Saya bilang kalau mau orang kampung jangan film aktivisme, mereka akan Oke. baru 2 menit lari tuh. Iya.
Akhirnya kami pitching lah dengan ide kearifan lokal gitu. Cerita local wisdom, cerita magical realism tentang burung kuyak yang berasal dari anak kecil. Gitu. Jadi ini nyambung nih. Ini nyambung tentang kenapa nggak ada film tentang Wantira itu ya? Ya, sekarang kan Ini nyambung dengan diskusi kita yang lalu tentang Megali. Megali. Datang anak-anak sekolah pergi ke sana terus Iya. Itu ada ya? Nggak ada rencana kan kita ngangkat banyak itu. kalau misalnya film sekarang lagi banyak-banyaknya horor. Pertama, PH kami sejauh ini image-nya adalah film art. Kami masih iya, itu fokus tergantung lagi di tiap-tiap pengembangan film-film dengan yang bernafas artistik. Horor bisa saja, tapi saat ini kami belum. Sebenarnya bukan horornya sih, tapi mengangkat Wantira dan Oh, iya. Megalit itu secara artistik itu memungkinkan. Ya, Mungkin tidak ke Wantira, tapi ke Megalitnya. Megalitnya. Kan ada cerita juga di balik itu ya, yang muncul. juga sama Iya. sebenarnya Karena sekarang pergi ke Megalit itu kan ada batu dengan penutupnya seperti begitu kan, gitu. Bayangan kita adalah zaman itu siapa manusia yang mampu mengangkat itu? Kawan-kawan itu berpikir itu kerjasama dengan jin. Lari-lari ke situ. Iya, larinya kan ke horor juga, tapi ada logik yang ikut serta di dalamnya. biasanya juga kalau kita menyerahkan semuanya sama jin dan alien, biasa kemalasan berpikir aja itu. Iya. Tapi ada basis religinya. Di mana dulu kan Nabi Sulaiman bersama dengan Ratu Balqis kan itu dibangun dalam satu malam itu kalau tidak kerjasama dengan jin tidak mungkin. Jadi ada logik yang ikut serta di dalamnya dalam proses kejadian itu. Ya, local wisdom. Itu local wisdom. Maksudnya local wisdom. Jadi saya jadi tertarik juga bagaimana kayak Korea ya, Korea dengan keberhasilannya itu nggak hanya film ya, industri musik segala macam. Nah kita ini kayaknya seperti kurang orkestrasi gitu ya di Indonesia. Karena contoh satu, jumlah film Hollywood yang syuting di Indonesia, saya tahu cuma yang yang Pray Love itu ya, Pray Eat Pray Love misalkan itu. Sementara di Thailand banyak, di Vietnam banyak, gitu. Itu ada kenapa kita susah sekali? Padahal tempat indah banyak, Bali bagus. Ada informasi apa yang kita tahu? Ya, banyak faktor lah. Iya, banyak faktor itu. Sangat banyak faktor. Tapi mungkin apa? Perizinan. Regulasi salah satu. Kita memang dilarang ada yang masuk. Tidak dilarang, Pak. Tapi terlalu banyak, ya, terlalu banyak hal-hal yang Perizinan kali. ya termasuk perizinan itu yang paling susah. Dalam Soalnya- banyak sektor Iya, Apalagi- Justin aja susah sekarang kan? Iya. Justin juga nggak boleh tuh kemarin. Iya, apa itu kita? Mau proyek atau mau apa namanya? Tapi nggak apa-apa itu bukan di luarnya. Pak Al itu urusan yang Mama Al itu, bukan urusan yang Papa Al itu ya. Tapi satu poin menurut saya yang kita bisa belajar dari beliau ini itu fighting spirit. Iya. Jadi Luar biasa. bergerak di dari bawah tengah itu bisa menjadi tidak ada inspirasi bagi generasi, di no? setengah pun. Bagi generasi. Saya kira kita sekarang berada di era kan media itu tertulis, ya, terus listening, dan sekarang ini kan melihat secara Visual. langsung, visual. Dan orang bilang seeing is believing. Jadi dengan melihat orang lebih percaya, tapi harus ada lagi tahap yang berikutnya itu they have to produce commitment and action. Jadi ketika orang telah melihat itu, Percaya dia datang. percaya dan dia mau melakukan atau tidak, atau karena inti dari semua ini kan changing behavior. Betul. Jadi perilakunya. Untuk apa kita kasih tunjuk orang dengan film ini? Setelah orang nonton, orang dapat apa? Orang mau melakukan apa? Orang kan mau ikut kepada aktor yang dilakukan. Betul. Atau kalau dia negatif, orang akan jadi negatif karena aktor berperan. Itu menurut saya poinnya yang sangat Itu penting. menarik sekali karena saya melihat kadang-kadang orang melihat film sebagai hiburan. Hanya sebagai hiburan. Iya, hanya sebuah. Padahal di sini Iya. bisa dalam bentuk Iya, dakwah gitu ya. Ya, dalam tidak bentuk salah sesuatu. juga sebagai hiburan, karena hiburan itu juga akan berefek kepada kesehatan juga, tahu gitu. Iya. Tapi kalau hanya itu sayang, tuh Sayang, artinya. Jadi betul. harus ada ditambah. Lebih dari itu Saya Iya. punya pertanyaan untuk Iya. Bapak Al nih. Oke. Tadi seperti yang Prof Iya. bilang itu changing behavior. Iya. Nah, dengan mungkin perkembangan zaman, apalagi
apalagi sekarang zaman lebih canggih. Iya. Terus sudah mulai ada AI Oh, generator oke. gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi dunia produksi apalagi kan, itu bagaimana tuh menanggapi dengan perkembangan yang Tantangan, cepat ya, sekali? Ya, ini tantangan. bisa jadi salah satu tantangan kan Betul. soalnya. Itu kalau dari Iya. Papa Al sendiri dan Artificial halaman intelligence. belakang films itu bagaimana? Oke. Ya, pertama kita tidak bisa menutup diri dengan perkembangan teknologi. Iya, iya, iya. Kalau dilihat dari perkembangannya kita dengan tidak usah jauh-jauh Amerika, dengan Pulau Jawa saja, Iya. kita ketinggalan 40-an tahun Oh, Lumayan jauh. dari semua sisi. padahal yang saya tahu kemarin itu 39 tahun, berarti sudah Iya. tahun besar. Tambah sedikit. Sudah tambah sedikit. Biar tambah gelisah kita. Biar kita tambah gelisah. Iya, iya. Nah, AI itu sebenarnya sangat berguna untuk kebutuhan tertentu. Betul. Sebenarnya itu diciptakan untuk membantu. Betul. Misalnya kita di sini peralatan yang kita pakai, misalnya kita tidak punya peralatan yang proper lah sebenarnya, gitu. Kita hanya memaksimalkan saja. Kita bisa menggunakan AI untuk melakukan hal-hal yang kita tidak mungkin lakukan saat ini, gitu. Oh, iya. Jadi apa dia semacam kombinasi dan akan Berarti- ketahuan juga kalau kita mau menggunakan 100% AI. Iya. Itu nyawanya tidak ada. Iya, betul. Nyawanya betul. tidak ada. Nyawanya tidak ada. Sesungguhnya AI itu, kan itu definisinya adalah alat yang kita ciptakan menggantikan kita untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kita. Itu filosofinya dari AI Asisten. itu. Jadi sesungguhnya AI itu bukan baru sekarang. Kalau kita membuat traktor, kan itu AI juga itu sebenarnya. Kita punya mesin ketik, sebenarnya itu harusnya kan kita menulis, tapi kita mengetik. Ya, sama sebenarnya. Cuma sekarang ini diperkuat dengan apa yang Teknologi, disebutkan dengan informasi dan teknologi. ID-nya itu yang masuk mendorong dia menjadi seolah-olah itu. Berarti- Tapi poin yang menurut saya sangat penting tadi itu adalah jiwanya. Nyawanya. Jadi betul. sama dengan tadi, gelap itu tidak akan bisa digantikan. Tadi kan pernyataan Iya. beliau dari beliau. Sama dengan guru. Guru itu tidak bisa digantikan oleh yang sekarang itu yang namanya apa namanya itu teknologi. Oh, iya, kan iya. sebenarnya. Saya- Karena teknologi tidak membawa jiwa. Guru datang membawa jiwa itu kira-kira. Promosi sedikit pada guru-guru. Betul, betul. Oke, nggak kerasa nih, udah 30 menit kita diskusi dan bincang-bincang yang memang asik ternyata. Dan oleh karena itu kita akan closing dan Musikers, kalau kita lihat tadi ada pembelajaran yang luar biasa. Pertama, bagaimana tantangan itu jangan dilihat sebagai hambatan, Iya, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dan lebih bermakna gitu ya. Dan kedua, keterbatasan tidak menutup peluang kita untuk berinovasi dan berkreasi. Makanya tadi Papa Al juga kasih contoh konkret, dan ini tujuannya untuk menginspirasi teman-teman di seluruh Sulawesi Tengah bahwa dengan keterbatasan yang ada kita bisa mampu bahkan sampai level internasional. Jadi jangan ada alasan. Yang penting ketekunan, kegigihan, passionnya harus diangkat, dan banyak belajar ya dari orang-orang seperti Papa Al, dan mungkin Mama Al juga diajak nanti kapan-kapan. Dan oleh karena itu kita tutup kali ini episode Bisik. Semoga kita ketemu lagi di acara-acara yang berikut. Bisiker, sampai jumpa. Di mana? Di mana? Di lain kesempatan. Bisik asik, BI sharing informasi dan kebijakan. Oke.